Sahabat-sahabat Dinarji, Power Tips bersama saya Daniel Wibowo, persembahan dari Dinarji Indonesia, kembali melanjutkan episode sebelumnya tentang Agile Leadership. Kita sudah mengenal tantangan dari kondisi VUCA-nya, kemudian kita sudah tahu juga tentang apa itu Agile Leadership. Sekarang ke skop yang lebih kecil lagi nih, ya. Tantangan dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar untuk menjadi leader yang agile itu apa saja sih? Kita bahas bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Marinka. Hai, Bu Vera. Halo. Salam Semakin sehat. salam sehat, ya kan tantangan tersendiri untuk menjadi sehat di masa yang sekarang ini, ya. Dan tantangan juga untuk menjadi seorang leader yang agile, ya kan. Jadi sudah kondisi luarnya sudah nih VUCA yang kita nggak bisa kontrol, nah, di seputaran diri sendiri dan juga lingkungan paling dekat ya Bu. Apa saja sih tantangannya? Oke, tantangannya apa aja? Nah, kalau kita bicara tantangan, kita pernah dulu ya ada power tips mengenai tantangan sebelumnya, ya kan? Dan di situ kita bicara bahwa kalau kita merumuskan sebuah tantangan, itu kita pakai bahasanya design thinking, which is how might we? Bagaimana kita bisa? Yes. Bisa, ya. Nah, tapi sebelum kita sampai sana, nanti itu mungkin untuk yang pribadi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang secara organisasi dulu. Ya, secara organisasi, apa sih tantangan untuk menjadi agile? Ya. Nah, yang pertama nih memang secara organisasi itu resisten terhadap perubahan. Oh iya. Ya, jadi secara organisasi company itu kan sudah punya culture, udah punya kebiasaan, sudah punya proses yang udah dibakukan dalam sebuah sistem gitu. Betul, Ya. betul. Nah, untuk dirubah-rubah itu tuh banyak yang aduh males Bu, males udah sih gitu ya, aja. exactly gitu kan ya, orang IT-nya bilang aduh nih kerjaannya banyak banget ini, orang tuh males untuk selalu berubah gitu ya. Jadi resistance terhadap perubahan ya. Lalu yang berikutnya juga bisa juga berupa lack of management support ya. Jadi kadang-kadang udah nih mungkin timnya udah semangat, oke kita memang harus berubah, udah ya, udah buy in, udah semangat, tapi manajemennya nggak support. Ya, entah itu dalam segi investment, entah itu dalam segi behavior sehari-hari gitu kan ya. Jadi misalnya kalau ngomongnya sih udah, ya kita memang harus berubah, kita harus berubah. Tapi sehari-harinya tuh kalau didatengin, bos ini gimana? Aduh udah deh, kayak kemarin aja lah. Iya, Jadi lack of management support. Ya, kadang-kadang kita suka lupa karena kita sibuk, ya banyak pressure, lagi susah. Nah itu kita menjadi dalam behavior sehari-hari kita itu kita lupa gitu untuk menerima perubahan. Ya. Nah yang ketiga ini yang paling sering terjadi ini adalah komunikasi, ya, poor communication, ya, and collaboration. Jadi kalau kita ingat di episode kemarin ya, yang namanya agile itu kan kolaborasi penting sekali. Betul. Salah satu unsur yang paling penting dalam agility itu adalah kolaborasi. Betul. Nah, salah satu tantangannya itu adalah memang kolaborasi ini. Ya, dalam berkolaborasi itu kita butuh komunikasi yang luar biasa. Yes, yes. Ya, kita nggak bisa silo. Gitu ya. Nah, ini yang merupakan tantangan besar itu, apakah kita punya waktu untuk ketemu, untuk brainstorm, untuk bekerja sama, untuk saling mungkin juga berdebat gitu ya, menuju sebuah solusi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilakukan. Jadi mungkin rumusnya udah ada, rencananya udah ada, tapi tidak dieksekusi dengan baik. Karena ketumpuk sama pekerjaan sehari-hari yang tetap berjalan ya, Bu. Benar, benar. Oke, itu tantangan dari sisi organisasinya. Oke, mengerucut lagi Bu, kalau dari si leadernya sendiri, tantangan yang biasanya dihadapi seorang leader untuk menjadi agile apa saja? Nah, kalau tadi kita udah tahu sebagai organisasi kan seperti itu ya tantangannya. Nah, sebagai pemimpin kita nih ya, kita pakai nih sekarang yang tadi how might we. Kalau tadi kan mungkin itu tantangan yang memang sudah di depan mata gitu ya. Nah, sekarang tantangan terhadap kita nih sebagai seorang leader ya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghormati prosedur atau
proses yang baru. I see. Ya, jadi kadang-kadang sudah dibuat prosesnya, tapi kita sebagai leader itu susah untuk beradaptasi. Kita kan manusia juga ya, bukan robot yang tinggal di setel tombolnya langsung berubah gitu. Kita kan manusia, nggak bisa begitu. Nah, jadi kita juga punya tantangan bagaimana kita bisa menghormati. Oh iya ya, ada yang baru ya. Kita memang harus begitu ya, gitu ya. Kebiasaan saya yang kemarin tidak bisa lagi dipakai. Saya harus merubah habit saya. Kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa berkomunikasi. Lagi ya, komunikasi. Ya kan? Lagi-lagi komunikasi. Secara jelas, jadi betul-betul clear, ya, nggak cuman asal ngomong terus udah, ya, pokoknya udah dikasih tahu, nggak, itu bukan berkomunikasi, gitu kan ya. Lalu juga menyediakan waktu. Berkomunikasi itu butuh waktu. Ya kan? Jadi kita memang harus membuat atau make time. Ya kan, untuk berkomunikasi. Ya, memastikan bahwa kita punya understanding yang sama, common understanding. Ya, jadi kalau berkomunikasi itu. Jadi bukan sekedar, oh udah kok ini udah dikirim kok, udah diumumin. No, itu bukan komunikasi, itu cuma sosialisasi. Oh beda ya. Oh, oke. Iya kan? Ya. Jadi jangan lupa berkomunikasi. Ya. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terus-menerus terjadi. Kita udah ngerti kemarin di VUCA itu kan adalah perubahan yang tidak bisa diprediksi, yang terjadi secara konstan, terus-menerus. Ya. Jadi nggak cuma sekali doang nih, akan berubahnya nih akan banyak, constantly change. Nah, tantangannya juga gitu, bagaimana kita bisa beradaptasi. Setiap kali ada perubahan, kita beradaptasi. Ada lagi perubahan, kita beradaptasi lagi. Nah, itu 3 tantangan utamanya sih itu sih. Oke. How might we? Bagaimana kita bisa tadi menghormati perubahan, mengkomunikasikan dan beradaptasi. Sudah kita kenal. Bagaimana caranya, how to-nya ini yang harus kita bahas di episode yang berbeda. Ya, di next episode Power Tips kita akan bahas how to-nya. Bagaimana kita bisa melakukan itu agar menjadi seorang leader yang agile. Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna. Semoga berguna juga untuk Anda. Ya, nantikan di Power Tips selanjutnya persembahan dari Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Bye-bye.